Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nining Yustiana. Di video kali ini Bapak Ibu, saya ingin membahas mengenai teknik pengambilan keputusan. Ini merupakan salah satu materi yang saya dapatkan dalam PMO Menengah IGI Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah merupakan refleksi dari materi ya dalam pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Dr. Jaja Asarjana STMM. Bapak Ibu bisa menghubungi beliau di @jajasarjanadutainment 2124. Nah, beliau menyampaikan bahwa teknik utama yang ditekankan dalam proses pengambilan keputusan, yang pertama adalah identifikasi masalah dan tujuan. Tahap pertama adalah memahami secara mendalam masalah atau situasi yang membutuhkan keputusan. Penting untuk merumuskan tujuan yang jelas sehingga keputusan yang diambil nantinya dapat memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengumpulan informasi yang relevan. Dalam hal ini, informasi yang akurat dan relevan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data yang lengkap memungkinkan analisis yang lebih baik dan mempersempit kemungkinan kesalahan. Dan ketiga, evaluasi alternatif. Setelah informasi dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah mengembangkan berbagai alternatif solusi atau mengambil tindakan yang mungkin diambil. Setiap alternatif harus dianalisis berdasar kelebihan, kelemahan, risiko, dan peluang yang mungkin muncul. Yang keempat adalah analisis risiko. Teknik ini melibatkan penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi dari setiap alternatif keputusan. Risiko dapat mencakup dampak finansial, reputasi, hingga risiko operasional. Analisis risiko membantu dalam mengantisipasi konsekuensi negatif yang bisa terjadi. Yang kelima, yaitu pemilihan alternatif terbaik. Berdasarkan analisis resiko dan evaluasi alternatif, maka langkah berikutnya adalah memilih alternatif terbaik yang dinilai paling efektif dan sesuai dengan tujuan awal. Dr. Jaja menyarankan agar pemilihan alternatif ini dilakukan secara objektif. Hal keenam adalah implementasi keputusan. Tahap implementasi keputusan ini membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang terarah. Dalam tahap ini, keputusan yang diambil harus dijalankan secara efektif dengan alokasi sumber daya yang sesuai. Dan nomor 7, tentu saja mengevaluasi hasil keputusan. Setelah keputusan diambil, diimplementasikan, maka perlu dievaluasi untuk menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai proses umpan balik untuk pengambil keputusan di masa depan. Maka kesimpulannya, teknik-teknik ini mencakup pendekatan analitis, strategis, dan evaluatif yang disarankan oleh Bapak Dr. Jaja untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan data yang valid, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi ataupun individu dengan optimal. Nah, itulah Bapak Ibu teknik-teknik dalam pengambilan keputusan. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam mengambil keputusan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.